Seandainya seseorang terjangkit sebuah penyakit fisiknya, misal lambung, apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut? Orang tersebut biasanya menyadari sakitnya tersebut. Kedua, karena sakit, kemudian berangkatlah ke dokter. Untuk apa? Untuk diperiksa tentunya, didiagnosa. Setelah dokter menyimpulkan bahwa bapak atau ibu ini penyakitnya adalah penyakit yang cukup parah, kemudian harus diobati dengan obat yang agak mahal. Kalau sekian hari belum sembuh, harus dirawat misalnya. Pertanyaannya, apakah orang tersebut akan menerima hasil ataupun diagnosa dokter tersebut? Saya percaya dan yakin akan menerima. Gak mungkin menentang. Gegabah dok, ini mah bukan lambung dok, ini mah penyakit biasa dok, masuk angin. Enggak, ya, enggak akan gitu. Pasti akan menerima, mendengar, dan akan patuh pada dokter. Sami'na wa ta'na. Kenapa dia patuh menerima apa yang dokter sampaikan tersebut? Karena pertama, dia percaya dokter itu adalah ahlinya. Kedua, karena ada motivasi ingin sembuh. Itu fisik. Lain halnya dengan penyakit dalam hati atau penyakit hati yang kita sebut. Lain halnya dengan penyakit yang ada di dalam hati kita atau penyakit hati. Kalau seseorang misalnya didiagnosa oleh seorang ustadz, oleh seorang ulama yang ilmunya sangat dalam, Pak Haji ini terjangkit penyakit pelit, bakhil. Pak Haji ini terjangkit penyakit sombong akut misalnya. Kalau nggak segera diobati, wah bahaya Pak Haji. Kira-kira Pak Haji bagaimana teman-teman? Gegabah, nggak gitu kan? Enak saja. Mungkin dia nggak enak, nggak nyaman, nggak akan menerima, menolak, bahkan mengkanter mungkin. Gitu. Maka urusan penyakit dalam hati itu diagnosanya lebih tepat, lebih cocok adalah oleh kita masing-masing. Ya, kalau oleh orang lain itu akan ada perbedaan rasa. Karena fitrahnya orang kalau memang dia mengakui kesalahan, dia ngaku salah. Oleh yang lain dikata-katai salah, fitrahnya dia nggak nyaman, nggak enak perasaannya. Ya. Maka eloknya ketika berkaitan dengan penyakit hati, kita yang harus pertama mengetahui, memahami apa saja yang disebut dengan penyakit hati. Apa saja macam-macam penyakit hati. Pahami gitu, ketahui, pahami. Setelah memahami apa saja penyakit hati, kemudian lakukan screening. Ya, lakukan evaluasi diri, muhasabah diri. Jangan-jangan penyakit hati tersebut yang udah kita screening jangan-jangan ada dalam diri kita. Kalau kita menyadari ada, maka kita segera untuk melakukan pengobatan. Gitu ya. Nah, jadi untuk bab hati itu kita yang harus benar-benar muhasabah diri. Ya. Jadi seandainya kita sudah paham, ya, sudah tahu apa saja yang termasuk penyakit hati, maka yang kedua kita harus men-screening, muhasabah diri. Ini yang mungkin jarang dilakukan oleh kita. Maka kita harus saja seyogyanya, selain tadi awareness, kesadaran, kita bangun
bangun kebiasaan untuk muhasabah diri. Ketika sudah didapati ada penyakit hati, maka kita harus segera mengobatinya. Apakah itu ria, ya. Apakah itu kibar atau sombong? Apakah itu hasud? Apakah itu dendam? Dan semua penyakit hati kita coba screening. Kalau ada, segera kita obati.